Kalau sudah merasa benar, tumbuh satu sifat baru namanya kibr. Wala yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa yang dalam hatinya merasa lebih benar. Kibr, ya, merasa lebih baik dari orang. Maka yang sudah mengikuti ajaran Allah, jangan pernah memandang orang lain lebih hina dari kita. Nah, maka mulai nanti pulang dari masjid ini, pandanglah makhluk Allah itu bahwa Allah menciptakan dia begitu. Ya, al-kibr itu teman-teman semua itu sifat syaitaniyah atau sifat iblisiyah. Ya. Semua itu tumbuh dari iblis yang dulu ketika iblis ini disuruh sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, dia mengatakan, masa aku hormat kepada sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah, aku dari api. Maka salah satu jenis dari sombong itu teman-teman rasis. Maka sekarang kita katakan tidak ada rumusnya bahwa orang Indonesia lebih mulia dari orang Arab, Arab lebih mulia dari orang Indonesia. Kalau dihitung-hitung ya lebih mulia Arab seharusnya karena Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Tidaklah orang Padang lebih mulia dari orang Batak lebih mulia dari orang Jawa lebih mulia. Enggak ada itu. Enggak ada. Melayu semua kita sama. Nah, ini rasis. Rasis ini harus dikikis habis-habis. Kalau enggak, kita boleh berbangga dengan negeri kita, kampung kita. Itu wajib. Secara biologi, secara geografis kita bangga aku terakhir di mana gitu. Sebagai tanda syukur kita juga kepada Allah karena tempat itu juga Allah yang punya toh. Nah, namun kita tidak boleh rasis. Jadi salah satu yang bikin orang terhalang untuk belajar adalah rasis. Malas ngaji sama orang Padang misalnya gitu ya. Malas ngaji sama orang Jawa, sama orang Sunda, sama orang Melayu. Ada perasaan begitu, udah kibr. Jadi sombongnya karena rasis. Yang kedua, al-kibr fissin. Ya. Karena persoalan umur. Nah, itu bisa. Karena masalah umur, nah ini berat sekali ya. Tapi Buya Zul Asfi udah lewat itu ya. Buya Zul Asfi ini bisa ngaji sama orang yang di bawah umurnya ini. Ya. Nah, ini udah lewat itu, alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi keberkahan oleh Allah, belajar hadis. Saya menyaksikan sendiri, Syekhuna Ali Mustafa itu nanya ke santrinya. Dan beliau ngomong ke saya banyak dapat istifadah bab mengenai hadis talqin ba'da dafan. Talqin mayat setelah dikubur itu dari Ustadz Dr. Sofin. Itu beliau ngomong, dan saya masih ingat Dr. Sofin nulis itu baru S1. Bayangkan teman-teman, baru S1 saat itu, beliau istifadah dari anak S1. Ajib nggak tuh? Pantesan nur nubuat Rasulullah itu diwarisi dalam lisan-lisan beliau. Ada kibir yang kedua, kibir fil hasab wan nasab. Ya, tadi nasab sudah ya, fil hasab ya, kebangsawanan, raden dan segala macam. Termasuk habaib, ya, sidi, tuangku, tengku. Nah ini masuk ini. Kalau di Sunda ya Raden ya, Jawa juga ya Raden. Kalau di kalangan zuriat Rasulullah jamaah Rabithah itu Habib Sidi itu. Tapi saya ketemu habaib yang betul-betul talibul ilmi, ngaji ke siapa saja. Ya, ngaji ke siapa-siapa. Dan ini bisa memperbaiki mereka. Jadi tidak salah juga kalau memang banyak orang karena nasabnya terhalang ngajinya. Dan yang berikut adalah laqab. Al-kibri fil laqab. Sombong karena laqab, gelar. Nah, laqab ini yang saya maksud adalah laqabul ilmiah. Laqab ilmiah. Termasuk laqab urfiyah yang tadi ya, laqab nasabiyah, laqab ilm, kiai, ustadz, syekh, kalau di kampus doktor, ya profesor. Emang kalau doktor udah tahu semua. Emang kalau profesor berhenti ngaji kan enggak. Udah LC nggak perlu lagi ngambil S2, ya.
Ya dulu kan ada yang nanya saya waktu di Sumatera Barat ya, ketika kita mau ngambil S2, Ustadz kan sudah dapat LC. LC apaan? LC lulusan Ciputat ya. Betul, kita dapat lisens ngajar hadis gitu, itu S1. Terus ngapain lagi ngambil S2 gitu. Jadi ternyata orang awam berpikir LC itu lebih tinggi dari S2. LC itu lebih tinggi dari S3. Nah, ini harus diluruskan juga ya. Nah, ini hati-hati. Tapi saya melihat beberapa kawan-kawan udah lewat dari itu ya. Terus ini yang paling berat, al-kibru fil ilmi. Kalau tadi itu baru jubah-jubahnya, baru pakaian-pakaiannya. Kiber dalam ilmu, ya. Kiber dalam ilmu. Kalau tadi mungkin karena angkatannya lebih tua, ya fisiknya lebih tua, lebih lebih mulia secara nasab, pesantrennya gede, masa ngaji pesantren kecil, pesantren yang terkenal, masa kemudian masuk pesantren biasa. Ternyata ini lebih dahsyat lagi. Betul dia orang alim, tapi apakah semua orang alim itu mengerti semua maklumatnya? Tentu tidak. Teman-teman semua, sehebat-hebat apa kita hari ini, kita punya batasnya. Ya batas kita ya inilah, mulai dari rihlahnya sedikit, ngajinya sedikit, riyadhahnya sedikit. Nah, jangan bangga dengan banyak baca, seperti pernah saya alami, bangga bisa baca 10 jam, 12 jam setiap hari. Apa sih hasilnya? Yang ada hasil cuma sombong. Ya, i'jabun mar'i binafsih. Rasa takjub ke dalam diri sendiri. Cukuplah itu saya yang merasakan, teman-teman semua, dan jangan kita yang merasakan itu. Ya, dan itu betul-betul susah diobati dan harus datang kepada ahli kolbu. Dan alhamdulillah saya Allah izinkan dulu belajar kepada guru-guru yang langsung nembak-nembak kolbu kita ya, alhamdulillah. Ya, kiber fil ilm ini paling berat ya. Jadi sombong karena ilmu, karena hafalan, karena segala macam hal itu. Baik.